Biar boleh coba dong. Boleh gak lihat kedekatan Farel sama Pujika? Oh iya, sebagai saudara. Aku sih ngeliatnya kayak oke aja ya, happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif ke dua-duanya, mungkin gak ada yang salah ya. Iya gak sih? Aku selalu support semua teman-teman aku atau kayak even mungkin mantan aku ya, kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat supportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Komunikasi nggak sih sama Dewan mungkin saat selama Dewan panggilannya sekarang? Iya benar. Aku enggak sih, aku udah enggak, soalnya semenjak aku udah mulai benar-benar fokus di bisnis dan juga syuting kayak ya pada akhirnya emang udah jarang banget ketemu dan komunikasi. Mungkin promosi kan tidak semua cowok ya suka pilates. Cowok nih ya, makanya tolong ya, kadang-kadang cowok tuh berpikir pilates itu cuma olahraga buat cewek. Mereka mikir males lah ngapain stretching gitu sampingnya kiri kanan cewek. Padahal sebenarnya pernah pilates itu cowok justru untuk tentara sebenarnya dan atlet. Tapi datang ke Indonesia stigma masyarakatnya berubah. Jadi aku berharap sebenarnya lebih banyak cowok-cowok yang pilates juga mencoba. Tapi dirimu mungkin melihat apalagi kan hubungan mereka tadinya jarang terekspos dan sekarang sempat terekspos nih, bahkan dibilang sudah resmi. Gimana nih kamu mungkin? Iya, aku nggak tahu ngikutin. Kemarin sih. Kemarin nonton bola nonton bola Indonesia aja. Aku nggak jujur sih, aku lagi ngikutin banget di detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku kalau kelihatannya kan dia happy aja ya. Emang happy aja dan maksudnya nggak ada masalah. Ya udah, kita pasti harus doain yang terbaik dong. Dengan dulu tuh kita masih agak-agak terbilang sedikit bocil ya. Belasan itu ya kan kadang-kadang aja kalau ngeliat diri sendiri ke belakang kayak gila, ternyata dulu gue pernah begitu ya. Tapi kan kalau kata mama aku ya itulah fase kehidupan orang. Mereka akan ngelewatin masa-masa ABG, melakukan kesalahan, bangkit, jadi lebih dewasa sampai akhirnya dewasa. Jadi ya aku merasa yang terjadi di masa lalu itu adalah fase kehidupan yang memang harus aku lewatin saat aku juga masih terbilang remaja menuju ABG. Suka lucu atau malu nggak sih kan flashback? Malu sih enggak, cuma lebih yang kayak wah gila dulu gue kayak gini ya, aduh ternyata kayak gini ya. Mungkin kayak teman-teman media yang mungkin juga pernah ketemu zaman-zaman dulu pasti ngikutin lah perkembangan aku dari yang dulu banget sampai sekarang gimana ya gitulah kehidupan. Perubahan drastisnya gimana sih mungkin dulu dan yang sekarang kalau kamu lihat bisa 5 tahun yang lalu kamu Jadi apa yang dulu 5 tahun yang lalu ya lebih banyak main, lebih banyak santai. Maksudnya kayak aku udah syuting dan lain-lain, cuma aku lebih kayak bagi aku prioritas hidup aku tuh cuma diri aku sendiri. Yang penting diri aku happy, keluarga aku happy, aku bisa liburan ke luar negeri, bisa pacaran, udah happy aja. Sesimpel itu. Jadi kayak ya kalau orang bilang apa ya, tanpa beban ya hidupnya. Tapi setelah 5 tahun kemudian yaitu mulai sekarang aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang, bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini, tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang satu dua orang yang datang di kehidupan kita, tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman yang mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya. Tapi kapan sih mulai kamu kan kemarin kamu masih kecil, dulu sering main, mikir diri sendiri. Tapi kapan? Saya inilah di 2022 itu aku udah mulai kayak harus fokus karena aku tahu bahwa usaha apapun kalau nggak dijalanin serius dan dibawa bercanda ya hasilnya bercanda. Tapi adaptasinya gimana? Pasti nggak mudah tuh dari Nggak mudah, tapi karena dari keinginan aku sendiri jadi lebih gampang ya. Jadi kayak mungkin kita harus berkorban masalah waktu. Kamu nggak bisa terlalu banyak nongkrong lagi sama teman-teman. Kamu mungkin yang dulu at least seminggu bisa 2 kali ketemu teman-teman hangout, ini mungkin ya 3 minggu sekali ketemu aja udah bersyukur. Kalau enggak ya udah dan teman-temannya untungnya maklum. Dan lebih banyak waktu pasti akan tersita karena kan harus fokus di bisnisnya juga, harus syuting juga. Ada waktu yang tersisa pun pasti kan mostly sama mama ya, keluarga. Karena kan ya disitulah aku baru benar-benar bisa ketemu dan punya waktu sama mereka. kamu ini udah menjadi versi dari kamu? Belum sih, masih proses karena masih banyak hal yang aku harus belajar dari kehidupan ini. Masih nulis juga menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang bisa lebih dewasa dalam bersikap dalam mengambil
Oke, ini Ini bentar lagi habis suara terakhir ya. Apa dirimu tidak minta support aku kalau ya maksudnya aku kan bisa aja sih kalau buat Enggak juga, karena gimana ya, aku nggak pernah ini. Semua teman-teman aku tuh aku nggak pernah meminta atau memohon atau yang kayak maksa mereka untuk bantu promosi bisnis aku. Pertama bagi aku follower sosial media dan orang yang benar-benar bayar atau consumer tuh kadang-kadang berbeda. Terus juga marketnya jelas agak beda. Karena market pilates berarti kita harus mengenalkan ke komunitas yang emang suka olahraga. Kalau dia hobinya misalnya misalnya dia hobinya order makanan cemilan-cemilan, dia mendingan tahu spot cafe terbaik apa nih sekarang atau kayak tempat makan terbaru apa. Tapi kalau ini kan emang kita kena ke market yang tepat. Terus juga menurut aku teman-teman aku mau support membantu promosi, aku bersyukur, aku benar-benar terima kasih banget, aku benar-benar sangat appreciate itu. Tapi juga pun aku nggak masalah karena pertemanan dan bisnis tidak boleh karena berteman ya berteman, jangan ada kompleksitas. Kalau berbisnis ya berbisnis, kamu harus jadi orang yang adil dan jujur. Mungkin apa ya? Oke, mungkin Harapan ini terakhir ya, benar lagi ya. terakhir. Baiklah. Emang nggak pada lapar emang? Udah dari tadi makan. Udah makan. Kalau harapan aku semoga aja dengan tiga ini bisa membawa impact yang bagus di komunitas yang pecinta olahraga yang sangat peduli dengan healthy lifestyle, bisa membawa banyak orang untuk lebih aware dengan kesehatan dan juga mencintai mereka sendiri. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di grand opening posture atau pose di tempat lain berikutnya. Ya, mungkin soalnya satu lagi tuh mana ucapan untuk ucapan untuk Puji dan Feral, mohon maaf Kak. Apa nih ucapan? Apa namanya, ucapan selamat mungkin untuk mereka, kabarnya akan next level itu Kak. Oh udah jadian? Oh iya, kalau emang bener nanti kata teman-teman semua udah jadian, aku ucapin congratulations, semoga langgeng sampai mau memisahkan dan bisa naik ke tahap jenjang yang lebih serius. Let me do that. Verrell Bramasta dan Fuji akhirnya resmi mengumumkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Kabar ini langsung bikin heboh netizen dan publik figur, termasuk mantan Verrell, Natasha Wilona, yang ikut memberikan ucapan selamat. Simak selengkapnya hanya di sini. Setelah lama menjadi bahan spekulasi, akhirnya Verrell Bramasta dan Fuji mengunggah momen kebersamaan mereka dengan caption romantis di Instagram masing-masing pada Jumat malam. Dalam unggahan tersebut, Verrell menulis, "Hati ini akhirnya menemukan tempat pulangnya." Sementara Fuji membalas dengan, "Terima kasih sudah datang di waktu yang tepat." Tak butuh waktu lama, kolom komentar langsung dibanjiri ucapan selamat dari para selebriti dan fans. Yang paling mencuri perhatian adalah komentar dari Natasha Wilona, mantan kekasih Verrell, yang menulis, "Ikut bahagia untuk kalian. Semoga langgeng dan saling membahagiakan." Netizen pun memberikan pujian untuk sikap dewasa Wilona. "Ku ulang-ulang mau lihat si Yanti narik tangan si Mas untuk dadah," ucap ama garis bawah Ayang. "Bareng Uti happy lihatnya," ucap Wulan Dewi. "Uti lucu banget tangan Masnya disuruh dadah," ucap Obos Shock. Sebelumnya, Verrell dan Fuji memang sering terlihat bersama dalam berbagai acara, namun selalu menyangkal adanya hubungan spesial. Kini setelah pengumuman ini, banyak yang menduga bahwa kedekatan mereka sudah terjalin cukup lama namun baru sekarang dipublikasikan demi menjaga privasi. Itulah kabar mengejutkan dari dunia hiburan hari ini. Verrell dan Fuji akhirnya go public, dan Natasha Wilona menunjukkan sikap yang super dewasa. Menurut kamu, pasangan ini cocok nggak? Atau kamu tagar tim Wilona? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ya, jangan lupa like kalau kamu ikut senang lihat Verfu jadian. Subscribe biar nggak ketinggalan kabar terbaru selebriti. Dan share video ini ke teman-teman kamu yang doyan gosip artis.